Istri CEO saya bab 1281-1290. King Feng Li mengayunkan pedang kaisar api di tangannya dan menghancurkan 4 duri tanah yang mengelilinginya, mengubahnya menjadi berkeping-keping. Orang-orang di sekitar semuanya terkejut melihat kejadian ini. Diketahui bahwa ini bukan serangan sembarang orang, melainkan serangan Zhen Tianmo, tetapi King Feng Li menangkisnya. Wajah Zhen Tianmo berubah muram, dan ada kilatan dingin di matanya. Ia tidak menyangka serangan duri buminya sendiri akan dikalahkan oleh Li King Feng semudah itu. Pedang panjang merah di tangan Li King Feng memang sangat kuat. Harta karun spiritual setingkat kaisar. Aku tak percaya seorang master alam raja roh sepertimu bisa memiliki harta karun spiritual setingkat kaisar. Sayang sekali berada di tanganmu. Serahkan saja, kata Zhen Tianmo kepada Li King Feng. Zhen Tianmo menjadi sedikit serakah karena dia ingin mengambil pedang panjang dari tangan King Feng Li untuk digunakannya sendiri. Memberikannya padamu. Kau pikir kau siapa sampai aku memberikannya padamu? Tanya Li King Feng tercengang dan berkata dengan tatapan meremehkan. Li telah mendapatkan pedang kaisar api dari istana kaisar api. Jelas, dia tidak akan menyerahkannya kecuali dia bodoh. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dan mengambil harta spiritual itu, kata Zhen Tianmo dingin. Tubuhnya melayang di udara, bagaikan pedang tajam, bilah hitam panjangnya menebas ke bawah ke arah King Feng. Li mengumpulkan esensi vitalnya dan menyerang dengan ganas menggunakan pedang kaisar api di tangannya. Api merah menyala berbenturan dengan bilah hitam panjang itu. Energi pedang dan energi bilah saling bertabrakan dengan keras, menghancurkan kehampaan dan mengirimkan getaran ke seluruh dimensi. Bang! Daerah itu mengeluarkan suara keras seperti gempa bumi, menyebabkan tubuh King Feng Li mundur 4 langkah sebelum ia bisa mendapatkan kembali pijakannya. Li Feng berada di level ke-7 alam Raja Roh. Masih ada jarak yang jauh antara dirinya dan seseorang di alam Kaisar Roh setengah langkah. Meskipun ia memegang pedang Kaisar Api, tubuhnya masih mundur beberapa langkah. Zhen Tianmo sedikit terkejut. Ia tak percaya Li King Feng masih hidup setelah serangan berkekuatan penuh. Serangan itu hanya mendorongnya mundur beberapa langkah. Tali setan darah, bisik Zhen Tianmo. Ia mengeluarkan tali merah dari tubuhnya dan melemparkannya ke arah Li King Feng. Tali merah ini panjangnya hanya 1 meter, tetapi memanjang hingga 2 meter saat terbang ke arah King Feng. Warnanya merah, dan sinar merah tua menjalar di sepanjang tali, memancarkan sinar merah yang menyilaukan. Tali itu memancarkan aura yang kuat. Tali ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, bahkan lebih cepat daripada kilat. Tali itu tiba di depan Li dalam sekejap mata dan mengikatnya. Ekspresi wajah Li berubah, dan ia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Ia ingin memotong tali itu, tetapi kemudian ia menyadari bahwa tali itu sangat kuat. Tali itu ditempa dengan material tingkat kaisar dan tidak bisa dipotong. Saat Li sedang diikat dengan tali, sebuah sinar petir merah lain melesat dari samping. Sinar petir itu mengenai tali merah dan membelahnya. Siapa? Siapa yang berani menghentikanku membunuh Li King Feng? Wajah Zhen Tianmo berubah, dan ia mengambil tali yang terbelah di tangannya. Ia melihat sekeliling, dan matanya berkilat dingin. Zhen Tianmo menoleh dan menyadari bahwa sinar petir yang menghentikan serangannya sebelumnya adalah Master Sekte Kekaisaran Iblis, Linger Yao. Wajah Zhen Tianmo berubah dan dia berkata dengan dingin, Linger Yao, apa maksudmu ini? Beraninya kau merobek taliku dan menghalangi jalanku untuk membunuh Li King Feng. Linger Yao tersenyum dingin dan berkata, aku tidak suka wajahmu. Sial. Orang-orang di sekitar mendengar Linger Yao dan tercengang oleh kesombongannya. Ia memutuskan tali Zhen Tianmo karena ia benci melihatnya. Li King Feng berdiri di kejauhan, perasaannya campur aduk, dan ia bingung. Ia mengerti mengapa Yao Linger mengatakan itu, dan jelas ditujukan kepadanya. Zhen Tianmo sangat marah ketika mendengar Linger Yao. Apa maksudnya dengan benci melihatnya? Dia adalah guru sekte Kekaisaran Iblis dan seorang kaisar roh setengah langkah, setingkat dengan Linger Yao. Keduanya adalah pilar pendukung di Dao masing-masing di pihak yang tidak ortodoks, dan keduanya adalah tokoh setingkat kaisar yang mendominasi. Tak seorang pun akan menyangka bahwa Li King Feng akan menjadi alasan Linger Yao menyusahkan dirinya sendiri. Linger Yao, jangan lupa kau berada di pihak yang tidak ortodoks. Kau bukan bagian dari ortodoks. Jangan lindungi ortodoks dan jadilah musuhku, kata Zhen Tianmo kepada Linger Yao, tampak kesal. Siapa yang ingin kulindungi bukan urusanmu. Aku sudah lama membenci wajahmu. Kalau kau berani, kita bisa bertarung. Linger Yao mengayunkan pedang badai ungu di tangannya. Sinar petir ungu keluar dari pedang panjang, melesat di udara menuju Zhen Tianmo. Zhen Tianmo telah berubah. Ia berasal dari Sekte Iblis Kekaisaran dan mempraktikkan teknik-teknik iblis. Karena itu, ia paling takut pada petir dan api.
Zhen mau menghindar ke samping, tetapi kecepatan petir itu terlalu cepat. Petir itu menyambar di depannya dalam sekejap mata. Ia mengulurkan telapak tangan kanannya dan membentuk telapak tangan surgawi untuk menangkis serangan petir ungu itu. Petir itu memperoleh kekuatan dari guntur dan menyambar telapak tangan surgawi Zhen Mo yang halus. Petir itu mengubah telapak tangan Zhen Mo menjadi arang hitam pekat. Wajahnya memucat dan tubuhnya terdorong ke belakang. Alam Kaisar Roh. Kau telah mencapai alam Kaisar Roh. Wajah Zhen Mo berubah muram dan terkejut. Dulu, Zhen Mo memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Ling Yao. Bahkan ketika Ling Yao memegang pedang petir ungu, kerusakannya tidak terlalu besar. Namun sekarang, tangan kanannya telah terbakar. Apa artinya ini? Ini berarti Yao Linger telah mencapai terobosannya dan melangkah ke alam Kaisar Roh. Ling Yao tersenyum dan berkata, kau bukan lawanku. Selama waktu ini, Ling Yao sedang memurnikan mutiara Kaisar Api. Dia menemukan istana Kaisar Api bersama King Fengli. Mutiara dalam peti mati merah dan baju zirah harta karun merah dibawa pergi oleh Ling Yao. Karena Ling Yao telah memurnikan mutiara Kaisar Api sehingga dia mencapai alam baru. Wajah Zhen Mo berubah, dan dia tampak tidak puas. Meskipun dia ingin membunuh Li Qingfeng, dia tahu dia tidak bisa karena Yao Linger menghalangi jalannya. King Fengli, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Jika kau melangkah ke neraka, aku pasti akan membunuhmu, kata Zhen Mo kepada King Fengli dengan senyum dingin dan berbalik. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar memasang wajah aneh. Mereka tidak menyangka orang yang menyelamatkan Lili dari sekte non-ortodoks, Yao Linger. Li Qingfeng ingin berterima kasih kepada Yao Linger, tetapi Yao Linger terbang menjauh tanpa menoleh. Ia terbang menuju pintu masuk neraka karena saat ini terdapat sebuah sutra abadi yang berselimut cahaya keemasan di pintu masuk neraka. Para praktisi di sekitarnya melihat Ling Yao menuju pintu masuk neraka, dan tak mau ketinggalan. Mereka pun bergegas menuju pintu masuk neraka untuk mendapatkan sutra abadi. Sutra abadi emas itu seolah memiliki pikirannya sendiri. Ketika melihat kerumunan pembudidaya diri menuju pintu masuk neraka, ia segera berubah menjadi sinar emas dan masuk ke bawah pintu masuk neraka, akhirnya menghilang dan membuat semua orang tercengang. Bab 1282. Teror Neraka. Sutra abadi memasuki neraka. Pada saat yang sama, hantu-hantu di atas pintu masuk neraka juga menghilang. Mereka tidak bertarung lagi, lenyap ke dalam sungai waktu. Pintu masuk neraka adalah lubang hitam raksasa yang lebarnya ratusan meter, gelap dan mengerikan seperti mulut monster besar yang dapat menelan manusia utuh. Para master dari Sekte Kaisar Pedang, dan Sekte Kaisar Binatang semuanya mengikuti Ling Yao dan bergegas ke neraka di bawah pegunungan Kunlun. Selain para master super ortodoks ini, master Sekte Kekaisaran Jahat juga menghentikan pertarungan dengan anak anjing hitam dan lari ke neraka. Bersamanya adalah master Sekte Kekaisaran Iblis, yang merupakan teman baiknya. Para kultivator kuat lainnya seperti monster tua Laut Utara, Raja Roh Kutub Selatan, Taois Alis Putih, Sekte Raja Bambu, Sekte Binatang Terbang, dan Sekte Raja Piano juga bergegas masuk bersama murid-murid mereka. Secara keseluruhan, ada lebih dari 10.000 kultivator yang masuk neraka demi sutra abadi. Semua orang tahu betapa mengerikannya neraka. Mereka memahami bahaya di sana. Di bagian terdalam neraka, terdapat binatang buas, hantu, iblis, dan makhluk mengerikan lainnya yang tak tertandingi di luar imajinasi mereka. Namun mereka semua tetap masuk untuk mendapatkan sutra abadi. Itulah arti menjadi seorang kultivator diri, yaitu bertarung dengan langit, bumi, dan sesama manusia, demi peluang, teknik, dan harta. Mereka akan bertarung untuk segalanya. Bos, ayo masuk, kata Taois itu sambil berjalan di samping Li Qingshan. Li Qingfeng mengangguk dan melambaikan tangannya, ayo masuk bersama. Semua orang tetap dekat dan jangan meninggalkan tim, di dalam sangat berbahaya. Semua orang mengangguk dan kemudian mengikuti King Fengli, berjalan menuju pintu masuk neraka. Pintu masuknya tampak seperti seluas beberapa ratus meter persegi, tetapi ketika mereka masuk, mereka mendapati ruangan di dalamnya sangat luas. Neraka ternyata adalah alam mistik yang sangat luas. Alam mistik. Lili merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat memasuki neraka. Ia merasakan dingin yang membekukan di dalam tubuhnya, seperti terjebak di dalam rumah es, dan menggigil tak henti-hentinya. Bahkan Lili pun menjadi sedingin ini, apalagi orang-orang di sampingnya. Sekte Taring Serigala, anak anjing hitam, ular pemakan langit, peri bunga, Qin Xianzi, dan Jiang Ziyue semuanya menggigil dengan wajah pucat. Neraka, memang bukan tempat untuk manusia. King Fengli dan yang lainnya merasakan aura beku memasuki perut mereka dan merusak tubuh mereka pada saat mereka masuk. Lili Qingfeng mendongak dan melihat ke atas. Alam mistis ini benar-benar gelap, tanpa matahari atau bulan.
Sekelilingnya gelap gulita, tetapi para praktisi kultivasi diri memiliki penglihatan yang baik dan dapat melihat jauh. Dimensi tempat Lily tinggal adalah neraka tingkat pertama, seluas 100.000 km persegi. Ada banyak tanaman, pohon, bukit, dan sungai di sini, tetapi semuanya gelap gulita. Salah satu tanaman memiliki bunga, tetapi bunganya juga berwarna hitam dengan kegelapan total dan tidak ada warna lain. Bos, semuanya di sini gelap. Mengerikan sekali, kata Taois sambil melihat sekeliling. Mereka bisa melihat banyak tanaman, bunga, dan hewan berwarna-warni di luar, tetapi di sini, di neraka, semuanya gelap. Li Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, kita berada 3.000 meter di bawah tanah. Itu baru tingkat pertama neraka. Kita harus menemukan pintu masuk ke tingkat kedua. Setelah mengatakan ini, King Feng Li melangkah maju dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Lily membiarkan anak anjing hitam memimpin jalan karena ia pernah ke sini sebelumnya di zaman kuno. Meskipun ia baru mencapai 3 tingkat pertama, ia cukup familiar dengan tempat ini. Anak anjing hitam menjelaskan situasi neraka kepada Lily dan yang lainnya saat memimpin jalan. Suasana di sana sungguh mengerikan. Airnya tak bisa diminum, dan buah-buahannya tak bisa dimakan karena semuanya mengandung aura kematian. Ah! Tiba-tiba, terdengar beberapa teriakan dari depan. Sepertinya seseorang telah bertemu dengan makhluk mengerikan. Ada sesuatu yang terjadi di depan. Ayo kita periksa. Li Qingfeng melambaikan tangannya dan memimpin yang lain maju. Mereka berhasil menempuh jarak 300 meter setelah beberapa saat. Ada lebih dari 10 kultivator yang tewas di tanah. Sepertinya mereka telah menghadapi beberapa hal mengerikan sebelum mati, dengan mata terbuka lebar, yang tampak mengerikan. King Feng Li memeriksa orang-orang yang meninggal tersebut tetapi tidak menemukan luka pada mereka. Dengan kata lain, mereka tidak terbunuh oleh cedera luar. Bos, bagaimana mereka bisa mati tanpa luka? Taois menatap orang-orang ini, mengerutkan kening dengan keterkejutan di matanya. Li melepaskan kekuatan spiritualnya dan menyadari bahwa arwah orang yang telah meninggal tidak ditemukan. Sepertinya arwah mereka telah dimakan oleh suatu makhluk. Hati-hati, orang-orang ini tidak terluka, tetapi kekuatan spiritual mereka telah terkuras. Mereka mungkin telah mengalami beberapa serangan spiritual yang kuat, kata Li Qingfeng kepada yang lain dengan ekspresi khawatir. Serangan spiritual adalah yang paling kuat dan paling aneh di antara semua serangan. Serangan ini sangat sulit untuk dipertahankan dan dapat membunuh manusia kapan saja. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan si Yue Jiang, kalian bertiga dan aku akan berdiri di 4 penjuru, mencegah serangan dari entitas jahat dan jahat, kata King Feng Li. Lily tahu bahwa tim taring serigala, peri bunga, dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Jadi, ia memutuskan untuk mengepung mereka di dalam untuk melindungi mereka. Ayo terus bergerak. Li Qingshan melambaikan tangannya dan memimpin yang lain maju. Beberapa ratus meter kemudian, King Feng Li menemukan puluhan kultivator lainnya. Mereka mati seperti sebelumnya. Wajah mereka tampak ketakutan, dan tubuh mereka tidak lagi mengandung setetes pun kekuatan spiritual. Bos, untungnya, kita masuk neraka terakhir. Kalau kita masuk dari awal, kita pasti sudah menghadapi serangan-serangan ini. King Feng Li mengulurkan jari telunjuknya dan berkata dengan suara pelan, berhenti bicara, ada sesuatu yang mendekat. Petik 2. Ses. Suara pelan datang dari rumput hitam di samping mereka, ada sesuatu yang mendekat. King Feng Li, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit semuanya mendengar suara ini dan terdiam. Bab 1283. Tikus setan hitam. Yang lain juga menjadi cemas ketika melihat ekspresi wajah Lily, jadi mereka bersembunyi di belakang Lily, tidak berani bergerak. Mengusir. Sebuah bayangan hitam melesat keluar dari rerumputan menuju kepala King Feng. Bayangan hitam ini terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi, bergerak seperti sambaran petir hitam. Saat bayangan hitam itu mencapai bagian depan kepala King Feng Li, ia membuka mulutnya dan menyeringai menyeramkan, memperlihatkan taringnya yang tajam dan bersiap menggigit King Feng Li. King Feng Li mencibir dan membuka mulutnya, mengalirkan energi rohnya dan melakukan Sky Sucking Roar, gerakan pertama Lion Roar. Seekor singa spiritual yang kuat muncul di atas kepala King Feng Li. Singa itu terpanggil oleh energi roh yang melesat ke arah bayangan hitam, membuatnya gemetar ketakutan. Bayangan itu jatuh ke tanah dan mati. King Feng Li menoleh dan mendapati bahwa bayangan yang dibunuh oleh Lion Roar adalah seekor tikus. Ya, benar, seekor tikus. Tikus hitam setan. Itu tikus hitam setan. Melihat tikus itu tergeletak di tanah, anak anjing hitam terkejut. Melihat ekspresi anak anjing hitam, King Feng Li bertanya, anak anjing, apakah tikus hitam iblis itu menakutkan? Anak anjing hitam mengangguk dan berkata, mereka adalah binatang iblis yang sangat kuat di tingkat pertama neraka.
Mereka ahli dalam serangan spiritual dan suka menyerap energi spiritual para pembudidaya diri. Alice cemberut di samping dan berkata, "Upi, apa mereka sekuat itu? Aku melihat Li Qingfeng membunuhnya dengan mudah." Si anak anjing hitam berubah tegas dan berkata dengan suara rendah, "Seekor tikus hitam iblis tidak menakutkan, tapi mereka biasanya datang berkelompok. Setelah satu terbunuh, 10, 100, 1000, bahkan 10.000 lagi akan muncul. Lalu bagaimana kita menghadapi mereka?" Mendengar kata-kata anak anjing hitam, Lili tertegun. Ia tahu mereka sedang menghadapi krisis. Ia bisa membunuh seekor tikus iblis hitam, tetapi tidak punya solusi untuk ribuan tikus lainnya. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang tidak memiliki energi spiritual yang kuat. Mereka jelas bukan tandingan tikus-tikus iblis hitam itu. "Ayo kita keluar dari sini," kata Li Qingshan sambil melambaikan tangannya kepada yang lain. Namun di saat berikutnya, batu giling spiritual di benak King Fengli tiba-tiba membangkitkan keinginan untuk menelan tikus iblis hitam itu. King Fengli mundur 2 langkah dan langsung berjalan menuju tikus iblis hitam. Mengusir. Batu giling spiritual muncul dari lubuk hati Lili, melayang di atas kepala tikus iblis hitam itu, berbentuk seperti pusaran air putih dan hitam. Batu itu setengah putih dan setengah hitam, menyerupai simbol Tai Chi. Pusaran air itu berubah menjadi bentuk es, memancarkan cahaya aneh dan menyelimuti tikus iblis hitam itu. Pada saat berikutnya, sisa energi roh di tikus iblis hitam yang mati diserap oleh pusaran air putih hitam dan kembali ke pikiran King Fengli. King Fengli merasakan energi rohnya meningkat pesat, mencapai puncak tingkat surgawi. Pengolahan energi roh sama halnya dengan pengolahan saripati vital, dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda termasuk tingkatan roh, tingkatan duniawi, tingkatan surgawi, tingkatan raja, tingkatan kaisar. Energi roh King Fengli hanya berada pada tingkat surgawi, tetapi setelah menelan satu tikus iblis hitam, energinya meningkat ke puncak tingkat surgawi, yang membuatnya sangat gembira. Budidaya energi roh jauh lebih sulit daripada esensi vital. Meskipun Lili memiliki batu giling spiritual di benaknya, ia tidak memiliki ramuan spiritual apapun. Ia juga bukan seorang praktisi otodidak yang dapat menyerap energi spiritual orang lain, sehingga perkembangannya sangat lambat. Namun hari ini, energi roh King Fengli meningkat setelah batu giling spiritual menelan kekuatan tikus iblis hitam. Tentu saja, sebagian besar energi roh tikus iblis hitam disimpan di batu penggiling hitam putih, dan King Fengli hanya menyerap sedikit saja. Lili berdiri di sana dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ia merasa seolah-olah tikus-tikus iblis hitam ini hanya memberinya energi spiritual. "Bos, kenapa kau tidak bergerak?" tanya Taois pada King Fengli dengan bingung. Taois memahami kengerian tikus-tikus setan hitam ini setelah mendengarkan Black Puppy tadi. Namun, tanpa diduga, Lili tetap tidak bergerak. Bagaimana jika tikus-tikus iblis hitam itu muncul berkelompok? Lili Qingfeng memahami kekhawatiran Taois. Ia menjabat tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menghancurkannya jika tikus iblis hitam itu muncul." Taois dan bahkan anak anjing hitam merasa tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat King Fengli seyakin ini. Anak anjing hitam bergumam pada dirinya sendiri, "Anjing tuanmu memang sombong. Tapi aku pun tak berani menghadapi gerombolan tikus iblis hitam. Kau hanyalah seorang master di alam Raja Roh yang beberapa tingkat lebih rendah dariku. Beraninya kau meremehkan tikus iblis hitam." Ses. Pada saat itu, beberapa suara terdengar. Mendengar suara itu, anak anjing hitam menjadi cemas dan berkata, "Sialan, tikus-tikus hitam iblis itu mendekat. Ayo lari." Namun, Lili menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak usah terburu-buru. Kita lihat saja nanti." "King Fengli, tahukah kau bahwa tikus-tikus iblis hitam itu sangat kuat dan ahli dalam serangan spiritual? Bahkan aku pun bukan tandingan mereka," kata anak anjing hitam dengan cemas. Meskipun Black Puppy kuat, dengan beberapa ingatan dan kekuatan dari kehidupan masa lalunya yang bangkit kembali, dia belum membangkitkan kekuatan spiritual dari kehidupan masa lalunya, jadi, dia sangat takut pada tikus-tikus iblis hitam tersebut. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Li Qingfeng masih tinggal di sini dengan sembarangan ketika tikus-tikus iblis hitam itu mendekat. Perempuan paling takut pada tikus. Peri bunga tampak sangat pucat. Ia berkata, "Saudara Li, tikus-tikus hitam iblis ini mengerikan, mengapa kita tidak lari saja?" Melihat yang lain takut pada tikus iblis hitam, Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, "Kalau kalian percaya padaku, berdiri saja di belakangku. Aku akan menangani ini." King Fengli cukup bertekad dan percaya diri, yang memberikan keberanian kepada yang lain. Orang-orang ini telah lama mengikuti Lili. Mereka tahu dia tidak akan berbohong dan bercanda jika menyangkut hidup mereka. Dia pasti punya cara untuk bisa seyakin ini. Tim taring serigala melangkah lebih dulu dan berdiri di belakang Lili.
Mereka telah mengenal Lily sejak lama dan yakin bos mereka mampu menghadapi tikus-tikus iblis hitam ini. Kemudian Peri Bunga, Xian Ziqin, Ziyue Jiang, dan yang lainnya juga berjalan di belakang King Fengli. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit tidak mundur. Mereka berdua adalah leluhur binatang iblis dan sekarang berada di alam kaisar roh setengah langkah. Demi harga diri mereka, mereka tidak bisa mundur. Bab 1284. Energi roh yang melonjak. Setelah beberapa saat, selusin tikus iblis hitam muncul di depan King Fengli dan yang lainnya. Tikus-tikus hitam iblis ini melihat tikus mati di samping kaki King Fengli, dan cahaya hitam yang ganas muncul di mata mereka, tampak sangat menakutkan. Beberapa kultivator yang lewat tampak ketakutan dengan wajah pucat dan bersembunyi jauh, menatap King Fengli dengan takut. Siapa orang ini, berani menghadapi tikus-tikus hitam jahat ini dan tidak lari? Ya, tikus-tikus iblis hitam itu adalah binatang iblis paling mengerikan di tingkat pertama neraka. Mereka memakan energi roh manusia. Dia pasti celaka. Kalian tidak mengenalnya. Dia adalah Li Qingfeng, dia sangat kuat. Ah, benar juga. Dia adalah Li Qingfeng, yang bisa bertarung melawan kaisar roh setengah langkah itu. Tapi dia tetap akan mati saat berhadapan dengan puluhan tikus iblis hitam. Para pembudidaya mandiri ini berdiri jauh, menunjuk ke arah King Fengli dan berdiskusi. Lebih dari 10.000 kultivator diri telah memasuki neraka tingkat pertama. Meskipun puluhan dari mereka telah meninggal, jumlah mereka masih banyak. Banyak di antara para kultivator ini yang mengenal King Fengli, beberapa di antaranya adalah kenalan dekatnya. Seperti Sekte Raja Bambu, Sekte Binatang Terbang, Istana Naga Laut Timur dan Selatan, para kenalan dan teman Li Li juga menyaksikan dari kejauhan. Xian-Xianmu ingin tuannya membantu King Fengli. Namun, pemimpin Sekte Raja Bambu menggelengkan kepalanya dan berkata, Xian-Xian, bukannya aku tidak ingin membantu. Serangan spiritual tikus-tikus iblis hitam itu terlalu kuat. Bahkan aku pun akan mati jika aku ikut membantu. Xian-Xianmu mendesah cemas. Ia ingin membantu, tetapi dihentikan oleh tuannya. Xian-Xianmu memiliki status terhormat di Sekte Raja Bambu dan diperlakukan sebagai master sekte berikutnya. Tuannya tidak akan pernah membiarkannya mengambil risiko. Akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Raja Bambu jika dia mati. Kakak, ayo kita bantu King Fengli. Putri ketiga Istana Naga Laut Timur mengerutkan kening dan berkata kepada Pangeran Laut Timur. Meskipun sang putri tidak menyukai Li Qingfeng, ia pernah diselamatkan olehnya. Ia tidak ingin Li Qingfeng dibunuh oleh tikus iblis hitam. Pangeran Laut Timur menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak, bukannya aku tidak mau. Tapi di sini terlalu banyak tikus hitam iblis. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pangeran Laut Timur tidak menyukai Li Qingfeng, tetapi juga tidak membencinya. Dia hanya sedikit kesal padanya dan benar-benar tidak bisa membantu. Semua kultivator di sekitar menyaksikan dari kejauhan. Mereka tahu Lily akan dibunuh oleh tikus iblis hitam dengan energi spiritualnya yang terkuras dalam waktu singkat. Tikus setan hitam terkenal di neraka tingkat pertama dan bahkan di seluruh dunia kultivasi diri. Mereka telah punah di pegunungan dan hutan Huaxia dan hanya ada di neraka. King Fengli berdiri dengan tenang di depan puluhan tikus iblis hitam itu tanpa rasa takut seolah-olah mereka bukan apa-apa baginya. Nak, beraninya kau membunuh salah satu dari kami. Kau celaka. Tikus iblis hitam yang memimpin berukuran 2 kali lipat dari tikus normal. Tikus hitam iblis adalah binatang iblis yang hidup berkelompok, dengan pembagian kerja yang ketat. Biasanya, 15 tikus hitam iblis membentuk satu regu. Akhirnya, 14 tikus iblis hitam muncul, seukuran satu regu jika ditambah tikus mati sebelumnya. Mereka menatap Li Qingfeng dengan mata dingin yang penuh niat membunuh. King Fengli merasa gembira seakan-akan sedang melihat hidangan lezat, begitu pula batu giling spiritual hitam putih dalam benaknya. Batu giling spiritual ini sangat ingin menelan kekuatan spiritual tikus-tikus hitam iblis ini. Kalian tikus-tikus hitam iblis yang menjijikkan telah membunuh begitu banyak orang. Aku akan mengirim kalian kembali ke neraka hari ini, kata Li Qingfeng dengan dingin menatap tikus-tikus hitam iblis itu. Tikus iblis hitam terdepan menjadi cemberut. Ia mengarahkan cakarnya ke depan dan berteriak, kalian berempat, pergi dan telan energi rohnya. 4 tikus iblis hitam menyerbu keluar bagaikan 4 sambaran petir hitam, terbang ke arah kepala King Fengli dan langsung menggigitnya. Keempat tikus ini membuka mulut dan menjerit ketika menggigit Lily. Itu sebenarnya serangan gelombang suara. Namun serangan mereka ditelan oleh batu giling spiritual setelah memasuki pikiran King Fengli. Raungan mengguncang langit, teriak Li Qingfeng, energi spiritualnya melesat keluar dan membentuk seekor singa spiritual. Singa spiritual itu menelan keempat tikus iblis hitam itu, membuat mereka menggigil sekali sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan mati. Energi spiritual Lily meningkat pesat lagi. Pada saat yang sama,
Teknik kedua raungan singa, yang disebut raungan mengguncang bumi, juga muncul di benaknya. Sesuai dengan namanya, Earth Shattering Roar dapat memecahkan bumi. King Fengli memiliki kemampuan belajar yang hebat, dan dia mempelajari teknik ini dengan cepat. Li Lifeng sangat gembira. Raungan singa memiliki total 9 auman, yang masing-masing sangat kuat. Konon, seseorang dapat menghancurkan gunung hanya dengan satu auman setelah menguasai teknik terakhir. Bajingan, kau juga tahu serangan spiritual. Pantas saja kau sesombong ini. Wajah tikus hitam iblis yang memimpin berubah muram karena malu. Ia ingin membuat keempat tikus itu memakan energi roh King Fengli, tetapi mereka malah dibunuh oleh King Fengli. Kalian semua, pergi dan makanlah energi roh orang ini. Aku akan membuatnya mati seperti paku pintu, kata tikus iblis hitam terkemuka dengan dingin dan penuh amarah. Mendengar kata-kata itu, para kultivator di sekitar semuanya gemetar ketakutan hingga ke tulang-tulang mereka. Set-set. Lebih dari 10 tikus iblis hitam menyerbu ke arah Lili. Kali ini mereka datang dari segala arah, bukan satu arah. Lili King Feng tidak peduli sedikit pun. Ia membuka mulutnya dan melancarkan teknik yang baru saja dipelajarinya, raungan mengguncang bumi. Dengan raungan yang keluar dari mulut King Fengli, terbentuklah dua singa spiritual yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu raungan mengguncang langit dan satu raungan mengguncang bumi, singa-singa spiritual itu menghasilkan retakan di langit dan bumi. Tikus-tikus iblis hitam yang menerjang ke arah Li Lifeng hancur berkeping-keping oleh dua singa spiritual yang kuat. Energi spiritual mereka juga tertelan sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar sangat terkejut. Li King Feng ini terlalu kuat dengan serangan spiritual yang tak terkalahkan ini. Sungguh tak terbayangkan bahwa ia telah membunuh semua tikus iblis hitam ini hanya dengan satu serangan. Bab 1285. Energi roh tingkat raja. Melihat semua anteknya telah mati, tikus hitam iblis yang memimpin menjadi pucat karena teror memenuhi matanya. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan Li King Feng. Pemuda ini sungguh luar biasa kuatnya. Mengusir. Tikus iblis hitam terdepan tidak menyerang Lili, tetapi berbalik dan melarikan diri. Ia tahu bahwa ia bukan lawan bagi Lili, sama seperti puluhan tikus lainnya, dan pilihan terbaik yang tersisa adalah melarikan diri. Tikus kecil, apa kau benar-benar bisa kabur? Li King Feng mencibir dan menginjak tanah dengan keras. Ia bergerak secepat angin puyuh dan langsung tiba di depan tikus hitam itu. Manusia, lebih baik kau lepaskan aku. Kalau kau membuat kami, tikus-tikus hitam iblis, kau akan mati tanpa kuburan, ancam tikus pemimpin. Li Lili menyeringai dan berkata, kenapa kalian semua suka mengancamku? Aku benci ancaman. Lebih baik kalian mati saja. Menyadari niat membunuh Li King Feng, tikus iblis hitam terdepan tidak lagi berlari. Ia tahu bahwa kecepatannya tidak sebanding dengan Li King Feng dan tidak dapat melarikan diri. Tikus itu membuka mulutnya dan menjerit. Jeritannya lebih keras daripada jeritan tikus-tikus iblis hitam lainnya, lalu berubah menjadi tikus gelombang sonik, menyerbu ke arah Lili. Itu adalah serangan terakhir dari tikus iblis hitam terdepan. Ia ingin melukai Li King Feng sebelum mati, membunuhnya dan memakan energi spiritualnya akan jauh lebih baik. Namun, ia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ia pikir serangan spiritualnya kuat, tetapi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Li King Feng. Kali ini, Li Qingshan tidak menggunakan raungan singa. Ia langsung melepaskan batu giling spiritualnya dari pikirannya. Batu giling hitam putih ini menjadi lebih jernih, bersinar dalam cahaya putih bersih dan hitam pekat, memancarkan aura mistis dan kuno. Batu giling hitam putih mengandung kekuatan tak tertandingi dan menelan semua energi spiritual tikus iblis hitam. Tubuh besar tikus itu jatuh ke tanah, ia mati tanpa sisa energi roh di dalam tubuhnya. Semua pembudidaya di sekitar terkejut dengan pemandangan ini. Mereka semua mengira Li King Feng akan mati dan tidak pernah menyangka dia akan membunuh semua tikus iblis hitam, termasuk yang memimpin. Li King Feng memang luar biasa. Luar biasa, Li King Feng memang luar biasa. Aku tahu dia punya esensi vital yang kuat, tapi tak pernah menyangka dia punya energi spiritual sekuat itu. Benar, itu tikus iblis hitam, binatang iblis paling mengerikan di tingkat pertama neraka. Aku takkan sanggup bertahan hidup di hadapan mereka. Kurasa Li King Feng lebih menakutkan daripada tikus hitam iblis. Sebaiknya kita jangan pernah membuatnya marah. Kita jelas bukan tandingannya. Para kultivator diri itu semua berdiskusi dengan suara pelan, menatap Li Qingshan dengan ngeri. Li Qingshan telah menjadi iblis bagi mereka setelah membunuh tikus-tikus iblis hitam itu. Lili merasa tak bisa berkata-kata mendengar percakapan mereka. Ia membunuh tikus-tikus iblis hitam itu dengan niat baik, dan juga menjaga mereka semua tetap aman. Namun, mereka semua malah takut padanya.
Batu giling hitam putih dalam pikiran King Feng Li menjadi lebih murni dan canggih setelah menyerap energi roh dari tikus iblis hitam terdepan, dan menetap di kedalaman jiwa King Feng Li. Sementara itu, batu giling hitam putih menyumbangkan sebagian energi spiritualnya kepada King Feng Li, membuatnya cukup kuat untuk mencapai tingkat raja. King Feng Li sangat gembira dengan kegembiraan yang tak tertahankan. Ia merasakan energi spiritualnya meningkat. Jika ia bertemu tikus-tikus iblis hitam ini lagi, ia bisa membunuh mereka semua dengan satu raungan singa, jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Ayo terus bergerak. King Feng Li tersenyum dan memimpin yang lain maju. Mereka yang berada di tim taring serigala menatap King Feng Li dengan kagum. Peri bunga dan Xian Ziqin bahkan lebih bersemangat. Bahkan si anak anjing hitam dan si ular pemakan langit yang sombong pun turut menunjukkan rasa kagumnya kepadanya. Sebagai binatang iblis pertama di dunia, mereka telah bertemu banyak jenius dari berbagai ras dalam hidup mereka, tetapi King Feng Li adalah yang paling kuat dan berbakat di antara mereka. King Feng Li memimpin yang lain berjalan maju, sementara kultivator lainnya minggir, tidak berani menghalangi jalannya. Putri ketiga dari Istana Naga Laut Timur ingin melangkah maju dan berbicara dengan King Feng Li, tetapi dia dihentikan oleh saudaranya. Kakak, Li King Feng sangat kuat sekarang. Dia pasti punya urusan lain dan akan menghadapi bahaya lain. Jangan ikuti dia, kata Pangeran Laut Timur sambil mengerutkan kening. Pangeran Laut Timur tahu betul tentang Li King Feng. Pria ini sangat kuat, tetapi ia dikelilingi oleh banyak bahaya dan musuh. Mengesampingkan yang lain, Kaisar Jahat dan Kaisar Iblis, hanya mereka berdua yang akan mencoba membunuh King Feng Li begitu mereka bertemu dengannya. Putri ketiga mendesak tetapi hanya bisa tinggal di sana jika saudaranya tidak mengizinkannya mengikuti King Feng Li. Tingkat pertama neraka sangat luas, dengan langit hitam, bumi hitam, dan segala sesuatu di antaranya hitam. King Feng Li harus menemukan pintu masuk ke tingkat kedua karena dia hanya dapat menemukan buah sein perising di sana. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar di langit neraka. Cahaya keemasan itu adalah sebuah buku, Sutra Abadi. Buku itu melayang di udara, diikuti oleh beberapa praktisi kultivasi diri yang kuat. Banyak orang mengejar Sutra Abadi, di antaranya adalah Linger Yao, para guru dari Sekte Kaisar Pedang, Sekte Kaisar Pedang, Sekte Kaisar Binatang, dan Sekte Kaisar Jimat. Para master ini semuanya berada di alam Kaisar Roh setengah langkah, dan Linger Yao bahkan berada di alam Kaisar Roh. Para master kuat ini semua mengejar Sutra Abadi dan ingin mendapatkannya. Li Lili memandang Sutra Abadi di atas kepalanya. Ia merasa sedikit ragu, tetapi tidak tergoda. Ia tahu yang sebenarnya ia inginkan adalah buah penghapus kesucian, bukan Sutra Abadi. Anak anjing, di mana pintu masuk ke tingkat kedua? Tanya King Feng Li kepada anak anjing hitam di sampingnya. Anak anjing hitam mengendus dan berkata, pintu masuknya 100 km ke utara. Kita bisa ke sana. Anak anjing hitam memimpin jalan di depan, dan King Feng Li mengikutinya dengan yang lain di belakangnya, berjalan ke arah utara. Tanah di neraka berwarna hitam, karena tanahnya berasal dari dunia bawah dan berbau menyengat. Lili dan yang lainnya merasa kedinginan setelah berjalan beberapa saat. Rasa dingin itu merasuk ke tubuh mereka dan membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Lili memiliki esensi vital elemen api. Maka, ia menyalurkan esensi vital tersebut ke dalam tubuhnya dan membentuknya menjadi selubung cahaya api, menyelimuti semua orang di dalamnya dan mengusir rasa dingin mereka. Bab 1286. Bunga Neraka. Setelah mengusir rasa dingin di sekitarnya, Lili memimpin yang lain untuk bergerak maju. Karena Lili memiliki esensi vital elemen api, mereka bergerak dengan lancar tanpa merasa kedinginan lagi. Setelah 10 km, Lili berhenti. Sekelompok orang telah menghalangi jalan mereka. Tentu saja, mereka tidak bermaksud menghalangi Lili. Mereka telah menemukan sekuntum bunga di tebing dan memperebutkannya. King Feng Li menoleh dan melihat bunga hitam di tebing. Bunga itu memiliki 5 kelopak dan bersinar dengan cahaya hitam dingin. Bunga neraka, itu bunga neraka. Anak anjing hitam terkejut. King Feng Li mengerutkan kening dan bertanya, anak anjing, apa itu bunga neraka? Si anak anjing hitam tampak cemberut, seakan-akan ia telah melihat sesuatu yang luar biasa, bahkan lebih parah daripada saat ia melihat tikus hitam setan. King Feng Li, bunga neraka biasanya muncul di tingkat ketiga neraka. Bunga ini bisa menyerap jiwa manusia dan hanya bisa disentuh oleh hantu. Aneh sekali bunga ini muncul di tingkat pertama, kata anak anjing hitam dengan suara rendah. King Feng Li memahami teror bunga neraka dan terkejut oleh kata-kata anak anjing hitam. King Feng Li menatap anak anjing hitam dan bertanya, anak anjing, karena bunga neraka begitu mengerikan, mengapa orang-orang itu masih berkumpul di sekitarnya dan tidak pergi? Anak anjing hitam melirik Li King Feng dan menjelaskan,
meskipun bunga ini dapat menelan jiwa manusia, jika seseorang memakan dan memurnikannya, ia dapat meningkatkan energi spiritualnya secara drastis, dan bahkan mampu menahan aura neraka yang membekukan. Mendengar kata-kata ini, hati King Feng senang. Ia merasa bunga neraka ini memang ditakdirkan untuknya. Bahkan batu giling hitam putih pun seakan merasakan bunga itu dari kejauhan, gemetar kegirangan di benak Li King Feng. Ia bahkan lebih bersemangat daripada saat melihat tikus-tikus iblis hitam, dan hampir saja keluar dari kepala Li King Feng. King Feng Li lebih tertarik pada keuntungan lain dari bunga itu, yakni mampu menahan aura beku neraka. Di neraka terlalu dingin. Mereka baru berada di tingkat pertama, dan akan semakin dingin ketika mereka mencapai tingkat kedua dan ketiga. Li King Feng mungkin tidak tahan dinginnya di sana. Ayo kita ambil bunga neraka ini. King Feng Li tersenyum dan memimpin yang lain menuju bunga neraka. Pada saat ini, bunga neraka dikelilingi oleh banyak orang, yang semuanya adalah murid inti dari 4 sekte besar tingkat kaisar. Seorang wanita berada di depan. Ia berusia sekitar 20-an, berwajah cantik, bertubuh ramping, dan berambut panjang. Ia mengenakan gaun putih dengan pedang panjang di punggungnya, memancarkan energi pedang tajam ke langit. Semua orang di sekelilingnya minggir, tidak berani mendekatinya. Wanita ini memiliki dukungan yang kuat. Dia adalah Binger Zhao, putri dari Master Sekte Kaisar Pedang. Dia berada di alam Raja Roh tingkat ke-9 dan hampir mencapai alam Kaisar Roh setengah langkah. Seorang pemuda berpakaian hitam berdiri tak jauh dari Binger Zhao, bertubuh sedang, berwajah gelap, dan beralis agak ke atas. Ia memancarkan aura dingin. Dia membawa sebilah pedang di punggungnya, yang lebarnya lebih dari telapak tangan dan panjangnya sekitar 2 meter, dengan ujungnya hampir menyentuh tanah. Energi pedang yang kuat keluar dari pemuda ini dan menyebar, hampir membelah langit. Bahkan neraka pun tak mampu menyembunyikan energi pedang ini. Pemuda ini juga memiliki dukungan yang kuat. Dia adalah Leng Bing, putra dari Master Sekte Kaisar Pedang, dan juga seorang Master di alam Raja Roh tingkat ke-9. Dikatakan bahwa Leng Bing telah memahami niat pedang, dan dia dapat mengalahkan mereka yang berada di alam Kaisar Roh setengah langkah. Ada 2 orang lagi tak jauh dari Leng Bing, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan tinggi, diikuti oleh seekor binatang iblis. Binatang iblis itu adalah seekor harimau merah yang sekuat seorang kultivator di alam Raja Roh, dengan aura yang kuat dan menakutkan. Pemuda itu tampak tajam, duduk di atas kepala harimau merah. Orang-orang di sekitar tercengang melihat pemandangan ini. Harimau merah ini disebut harimau api. Ia adalah binatang iblis yang mengerikan, yang dapat dengan mudah membunuh orang-orang ini. Namun, ia telah dijinakkan oleh pemuda tampan ini. Pemuda ini adalah Yi Tianzhou, putra dari Master Sekte Kaisar Binatang. Ia juga berada di alam Raja Roh tingkat ke-9. Dengan kekuatan harimau api, ia mampu bertarung melawan mereka yang berada di alam Kaisar Roh setengah langkah. Di samping Yi Tianzhou, berdiri seorang wanita cantik bertubuh tinggi, berkulit putih dan ramping. Ia adalah Meng Yaofu, putri dari guru Sekte Kaisar Jimat dan seorang praktisi kultivasi yang tangguh. Dikatakan bahwa Meng Yaofu telah mencapai setengah langkah alam Kaisar Roh, tetapi tidak seorang pun tahu apakah itu benar. King Feng Li berdiri tidak jauh dari sana, menatap keempat pemuda ini. Di antara mereka, Meng Yaofu paling menarik perhatian King Feng Li, bahkan membuatnya terkejut saat pertama kali melihatnya. Dia sangat mirip Meng Yaosu dari Tiongkok. Lili pasti mengira dia Meng Yaosu jika dia tidak memiliki aura sekuat itu dan jimat di tangannya. Selain keempat penerus sekte tingkat kaisar ini, terdapat ribuan kultivator lain di sekitar bunga neraka. Mereka berasal dari sekte yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan bunga neraka. King Feng Li tahu mereka semua akan menjadi musuhnya jika dia ingin mengambil bunga neraka. Namun, Lili tidak takut. Ia ditemani oleh anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Meskipun mereka sering bicara omong kosong, mereka sungguh kuat dan lebih dari cukup untuk mengalahkan orang-orang itu. King Feng Li berjalan maju dan ingin maju ke depan dan memeriksa bunga neraka. Namun dia dihentikan oleh pemuda berbaju merah hanya setelah beberapa langkah. King Feng Li, beraninya kau datang ke sini. Apa kau begitu terburu-buru ingin mati? Tanya pemuda berbaju merah kepada King Feng Li dengan dingin. Li King Feng mengerutkan kening. Dia tidak mengenal pemuda ini, jadi mengapa dia begitu bermusuhan? King Feng Li memiliki indera yang tajam dan dapat merasakan niat membunuh dari pemuda berbaju merah. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Kenapa kau menghalangi jalanku? Tanya Li King Feng dengan nada kesal. Bab 1287. Tuan Muda Sekte Kekaisaran Iblis. King Feng Li ingin mengambil bunga neraka tetapi dihalangi oleh orang ini di jalannya, yang membuatnya sedikit kesal. Pemuda berbaju merah menatap Li King Feng dan berkata dengan dingin, "Aku Feng Mo, Tuan Muda Sekte Kekaisaran Iblis.
Hari ini adalah hari kematianmu. Feng Mo. Li Qingfeng mengerutkan kening ketika mendengar nama ini. Ia pernah mendengar nama ini ketika baru saja memasuki neraka. Feng Mo adalah pemimpin muda Sekte Iblis Kekaisaran, dengan basis kultivasi yang kuat dan reputasi yang buruk di dunia kultivasi diri. Ia telah membunuh banyak kultivator di pihak ortodoks dan bahkan di pasukan non-ortodoksnya sendiri. Feng Mo ini adalah orang yang jahat terhadap para kultivator ortodoks dan non-ortodoks. Li Qingfeng telah membunuh beberapa anggota Sekte Darah Iblis, yang merupakan bagian dari Sekte Kekaisaran Iblis. Itulah sebabnya Li Qingfeng menjadi musuh Sekte Kekaisaran Iblis. Feng Mo, aku tidak peduli siapa kau. Keluarlah dan jangan halangi jalanku menuju bunga neraka, kata Li Qingfeng sambil menyeringai dingin. Lili tidak ingin bertarung kecuali terpaksa, karena ada banyak master lain di sekitar bunga neraka. Ia tidak ingin bertarung dengan Feng Mo secepat ini. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Feng Mo tidak mau melepaskan Li Qingfeng. Dia menghalangi Li Qingfeng karena ingin membunuh Li Qingfeng. Feng Mo menatap Qingfeng Li dan berkata, kau celaka hari ini. Aku akan memenggalmu dan memberitahumu konsekuensi karena telah menyinggung Sekte Kekaisaran Iblis. Merasakan niat membunuh Feng Mo, Li Qingfeng terdiam. Ia tidak ingin melawan, tetapi ia harus. Dia harus membunuh orang di depannya ini. Dia bukan pengecut dan tidak tahan diperlakukan seperti ini. Qingfeng Li menghunus pedang cahaya emasnya, mengarahkannya ke Feng Mo dan berkata dengan dingin, kau akan mati sekarang. Petik 2. Bajingan nekat, cicipi pedang Raja Iblisku. Feng Mo memutar lengan kanannya dan mengeluarkan pedang Raja Iblisnya. Feng Mo memutar pergelangan tangannya dan mengangkat pedang Raja Iblisnya, menyalurkan esensi vitalnya ke dalam pedang tersebut. Pedang itu memancarkan energi iblis yang kuat ke langit, membuat neraka tampak semakin mengerikan. Semua orang di sekitar mengalihkan pandangan mereka ke sini, bahkan mengabaikan bunga neraka. Feng Mo dan Qingfeng Li keduanya adalah para jenius di generasi muda dunia pengembangan diri, dengan status tertinggi di Huaxia. Pertarungan antara Feng Mo dan Li Qingfeng. Siapa yang bisa menang? Jelas Feng Mo akan menang. Dia memiliki reputasi baik di kalangan kekuatan iblis dari pihak non-ortodoks, dan dikabarkan menjadi nomor 1 di alam Kaisar Roh setengah langkah. Kurasa tidak. Li Qingfeng bisa bertarung melawan mereka yang berada di alam Kaisar Roh setengah langkah. Dia cukup kuat untuk mengalahkan Feng Mo. Semua orang di sekitar berdiskusi dan menebak siapa yang akan menang. Ada yang mengira Feng Mo akan menang, sementara yang lain percaya pada Li Qingfeng. Mereka bahkan mulai bertaruh dengan batu vitalitas, ramuan, dan harta karun lainnya. Peribunga menatap anak anjing hitam dan berkata, anak anjing, kau sekarang berada di alam Kaisar Roh setengah langkah. Kenapa kau tidak membantu? Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, Qingfeng Li cukup kuat untuk menghadapi Feng Mo. Dia tidak membutuhkanku. Anak anjing hitam mengetahui kekuatan Qingfeng Li dengan sangat baik dan sangat percaya padanya. Anak anjing hitam sendiri tidak bisa menjamin bisa mengalahkan Li Qingshan, apalagi Feng Mo. Dia akan seperti mencari mati jika berani mengganggu Li Qingshan. Feng Mo mengayunkan pedang Raja Iblisnya dan menebas ke depan, membelah langit dan bumi, lalu menebas ke arah Qingfeng Li bagai gempa bumi. Li Qingfeng tampak cemberut, dengan niat membunuh di matanya. Ia menyadari bahwa Feng Mo ingin membunuhnya dengan gerakan ini. Kong! Qingfeng Li menghunus pedang cahaya emasnya dan menebas ke depan, memunculkan gambaran gunung dan sungai dengan energi pedang. Li Lili menggunakan jurus kelima teknik pedang cahaya emas dan menangkis energi pedang hitam tersebut. Energi pedang itu pun hancur dan lenyap. Dong! Feng Mo mundur selangkah dengan wajah pucat dan tangan kanannya gemetar. Feng Mo terkejut. Dia tidak pernah menyangka Li Qingfeng akan mengalahkannya. Feng Mo berada di alam Raja Roh tingkat ke-9, 2 tingkat lebih tinggi dari Lili. Namun, ia tetap terdorong ke belakang dalam tabrakan ini. Semua orang di sekitar juga terkejut, terutama mereka yang bertaruh pada Feng Mo. Mulut mereka ternganga lebar, masing-masing bisa memegang sebutir telur. Feng Mo terkenal di dunia kultivasi. Meskipun ia seorang iblis, banyak praktisi kultivasi yang masih mengaguminya. Namun kali ini, dia terdorong satu langkah ke belakang saat sedang memegang pedang Raja Iblis. Seberapa kuat pedangmu? Aku sungguh kecewa. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya dengan nada menghina. Lili merasa Feng Mo sangat kuat. Lagi pula, dia adalah tuan muda Sekte Kekaisaran Iblis dan pasti memiliki beberapa serangan yang kuat. Tetapi tampaknya pikirannya salah ketika Feng Mo dikalahkan dengan mudah oleh pedang cahaya emas. Feng Mo tampak cemberut dengan cahaya dingin muncul di matanya. Kau cari mati. Akan kutunjukkan teknik pedangku yang sebenarnya. Feng Mo berjalan menuju Qingfeng Li, setiap langkahnya membuat lubang besar di tanah.
Jejak kaki itu terlihat sangat jelas di tanah tingkat pertama neraka, memperlihatkan kekuatan Feng Mo. Semua praktisi yang menyaksikan kejadian ini tercengang, pupil mata mereka menyipit karena terkejut. Feng Mo pasti menyembunyikan sedikit kekuatan barusan karena ia sangat kuat saat ini. Beberapa kultivator yakin mereka pasti akan kalah di hadapan Feng Mo yang kuat ini. Tetapi beberapa dari mereka percaya pada King Feng Li karena dia selalu bisa menciptakan keajaiban. Feng Mo melangkah maju 7 langkah, meninggalkan jejak kaki lurus di tanah. Pedang penghancur perut dalam 7 langkah. Feng Mo berteriak di langkah ke-7, terbang tinggi, mengayunkan pedang Raja Iblis 7 kali, membentuk 7 bayangan pedang, dan menebas ke arah King Feng Li. Pedang penghancur perut 7 langkah adalah teknik di alam Kaisar Roh setengah langkah. Feng Mo mempelajari teknik unik ini dari Zhen Tianmo, guru sekte Kekaisaran Iblis. Banyak orang telah mati karena teknik pedang ini. Bab 1288. Pedang penghancur perut 7 langkah. Seven Step Good Shattering Blade, sesuai dengan namanya, menciptakan 7 bayangan bilah pedang hitam dalam 7 langkah, yang masing-masing menebas tubuh lawan dan menghancurkan semua organ mereka berkeping-keping. Menghadapi teknik pedang yang kuat ini, King Feng Li merasakan ancaman dan menjadi muram. King Feng Li mengetahui bahwa itu adalah teknik pedang Feng Mo yang paling kuat, yang mana sebenarnya berada di atas level Raja Roh di alam Kaisar Roh setengah langkah. Lili menyimpan pedang cahaya emasnya. Meskipun kuat, pedang cahaya emas hanya mampu menangkis serangan di tingkat Raja Roh karena ia baru berlatih teknik kelima. Pedang itu tidak berguna menghadapi serangan di alam Kaisar Roh setengah langkah. King Feng Li mengeluarkan pedang Kaisar Api, perangkat spiritual tingkat Kaisar. Lili King Feng punya ide yang berani. Ia ingin menggunakan teknik tingkat Raja dengan senjata tingkat Kaisar. King Feng Li menyalurkan saripati vital ke pedang Kaisar Api, membuatnya memancarkan aura panas dan api yang membakar, lalu dia menebas dengan kuat ke depan. Dengan satu ayunan pedang, langit bergetar, dan bumi retak. Api yang menyebar membakar seluruh angkasa, bahkan Lili sendiri pun terkejut. King Feng Li tidak menyangka pedang Kaisar Api akan sekuat ini saat digunakan dengan teknik pedangnya. Energi pedang api merah membakar habis semua yang ada di udara dengan aura yang tak terkalahkan, bahkan sedikit menerangi langit neraka. Tepuk jepret. Ketujuh bayangan bilah pedang yang diciptakan oleh teknik pedang penghancur usus dibakar habis oleh pedang Kaisar Api. Serangan di alam Kaisar Roh setengah langkah tidak sebanding dengan serangan pedang Kaisar Api, perangkat spiritual tingkat Kaisar. Puci. Feng Mo memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat dan lelah. Sebuah retakan muncul di pedang Raja Iblis di tangannya, dengan lapisan api merah. Itu adalah bekas serangan pedang Kaisar Api. Sialan. Bagaimana kau bisa mendapatkan perangkat spiritual tingkat Kaisar? Bahkan ayahku pun tidak punya, bagaimana mungkin kau punya? Feng Mo menatap Li Qingshan dengan kaget. Kekagetannya lebih karena penampilan pedang itu daripada karena ia telah dikalahkan. Peralatan spiritual tingkat Kaisar sangatlah berharga. Orang biasa tak akan pernah bisa memilikinya, bahkan kekuatan tertinggi seperti Sekte Kekaisaran Iblis pun tak memilikinya. Namun, Lili, seorang kultivator biasa, memegang perangkat spiritual tingkat Kaisar di tangannya. Hal ini mengejutkan semua orang. Lili King Feng merasa bangga, meskipun sedikit arogan. Ia mendapatkan pedang Kaisar Api ini di Istana Kaisar Api. Ia bahkan sempat berselisih dengan Yao Linger untuk mendapatkan pedang ini. Bagaimanapun, King Feng Li punya alasan untuk bersikap sombong dengan pedang Kaisar Api ini, dan juga kemampuan untuk menantang para master di alam Kaisar Roh setengah langkah. Feng Mo, jangan berpikir kau tak terkalahkan hanya karena kau tuan muda Sekte Kekaisaran Iblis. Aku punya teknik dan senjata yang lebih kuat darimu. King Feng Li menyeringai dan berjalan ke arah Feng Mo dengan ekspresi membunuh. Li Lili memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang Kaisar Api ke depan dengan energi pedang merah. Energi itu adalah energi api, yang menyerbu ke arah Feng Mo dengan aura tajam dan panas yang mengerikan. Energi pedang api bergerak cepat seperti laser merah dan langsung tiba di depan Feng Mo. Feng Mo tercengang oleh kecepatan energi pedang api yang langsung tiba di hadapannya. Dia mengangkat pedang Raja Iblisnya dengan tergesa-gesa, mencoba bertahan melawan energi pedang api. Gemuruh. Pedang Raja Iblis menghantam pedang Kaisar Api milik Lili. Energi pedang hitam dan energi pedang api merah bercampur dan menyebar di udara, menciptakan suara keras dan mengguncang seluruh langit dan bumi. Tingkat pertama neraka terasa dingin dan membekukan, tetapi pada saat ini, semua orang di sekitarnya merasakan hembusan napas panas yang keluar dari energi pedang api, menghangatkan tubuh mereka seperti api merah. Energi pedang api mampu menahan energi dari pedang Raja Iblis. Energi pedang itu pun menghilang. Beberapa retakan yang jelas terlihat di permukaan Devil King Blade. Bang! Akhirnya, pedang Raja Iblis meledak berkeping-keping dan lenyap. Sial,
pedang tingkat kaisarmu telah mematahkan pedang Raja Iblisku. Wajah Feng Mo berubah muram, amarah berkobar di matanya. Meskipun pedang Raja Iblis tidak berada pada level kaisar, namun pedang itu merupakan pedang tingkat raja yang tinggi dan dulunya milik Raja Iblis. Namun pedang Raja Iblis hitam hancur berkeping-keping akibat serangan pedang kaisar api milik King Feng Li. Li Lifeng memandang Feng Mo dengan angkuh dan penuh penghinaan. Pedang kaisar api di tangannya adalah harta spiritual milik kaisar api. Pedang itu berasal dari planet api, salah satu planet tingkat tinggi, dan dimurnikan dari meteorit api, dengan formasi susunan api kecil di dalamnya. Lili memegang pedang kaisar api di tangan kanannya, mengalirkan saripati vital dan melantunkan sutra kaisar api. Energi pedang api menjadi semakin kuat. Dia menebaskan pedangnya ke arah Feng Mo lagi seperti kilatan petir merah yang cepat. Feng Mo ingin melawan, tetapi energi pedang api itu terlalu cepat. Puci! Dengan suara keras, lengan kanan Feng Mo terpotong. Darah muncrat ke udara, mewarnai langit dan bumi menjadi merah darah. King Feng Li melangkah keras ke tanah dan terbang, tiba di depan Feng Mo seketika seperti sambaran petir merah. King Feng Li memancarkan niat membunuh yang mengerikan, seperti dia adalah dewa kematian. Kau tak bisa membunuhku. Akulah Tuan Muda Sekte Iblis Kekaisaran, kata Feng Mo sambil mencengkeram lengannya yang patah dengan wajah pucat. Aku bahkan tidak takut pada ayahmu. Untuk apa aku takut padamu? Li Qingfeng menyeringai dan sama sekali tidak peduli. Li Qingfeng mengayunkan pedang kaisar api dan menusukkannya ke depan. Kepala Feng Mo langsung terpenggal dan terguling jauh. Feng Mo, Tuan Muda dari Sekte Iblis Kekaisaran, telah meninggal. Orang-orang di sekitar semuanya terkejut dan ketakutan melihat kejadian itu. King Feng Li terlalu kuat, dia membunuh Feng Mo. King Feng Li dalam masalah besar sekarang. Sekte Kekaisaran Iblis adalah kekuatan terkuat di Dao Iblis. Tuan mereka sangat mencintai putranya. King Feng Li pasti akan dibunuh olehnya. Kurasa tidak. King Feng Li bisa membunuh Feng Mo semudah itu. Dia tidak akan takut pada penguasa Sekte Kekaisaran Iblis. Orang-orang di sekitar berdiskusi, menatap King Feng Li dengan berbagai macam pandangan, ada yang mengagumi, mencibir, atau takut padanya. Bab 1289. Binger Zhao. Ketika King Feng membunuh Feng Mo, semua orang di sekitarnya sangat terkejut. Mereka yang tadinya mengira bahwa King Feng pasti kalah, semuanya mundur karena terkejut dan bersembunyi di antara kerumunan, takut kalau King Feng akan mengejar mereka. Tim Tarim Serigala sangat gembira dan mereka memandang King Feng dengan kagum. Feng Mo adalah guru muda yang sangat kuat dari Sekte Kekaisaran Iblis, tetapi King Feng membunuhnya. Murid-murid Sekte Iblis Kekaisaran lainnya ketakutan ketika menyaksikan kematian Feng Mo. Mereka mengikuti Feng Mo untuk melindunginya, dan karena Feng Mo telah meninggal, mereka harus dihukum mati jika kembali ke Sekte Iblis Kekaisaran. Semua orang datang dan bunuh King Feng untuk membalaskan dendam guru muda Sekte kita, kata seorang kultivator berambut panjang sambil melambaikan tangannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba puluhan pengikut Sekte Iblis Kekaisaran mengacungkan senjata mereka dan menyerang King Feng, ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam Feng Mo. Karena kalian semua memohon untuk mati, aku akan mengabulkan keinginan kalian, kata King sambil tersenyum dingin dengan amarah yang membara. King Feng menyalurkan esensi vital api dalam tubuhnya dan melepaskan alam nerakanya. Dalam jarak 300 meter darinya, kobaran api besar terbentuk yang menelan semua kultivator diri ini. Ah, api merah ini dari alam neraka. Itu kelemahan terbesar Sekte Iblis Kekaisaran kita, lari, teriak para murid Sekte Iblis Kekaisaran yang baru saja menuntut kepala King Feng sambil berhamburan. Akan tetapi, mereka tidak dapat melarikan diri saat terjebak di dalam alam neraka milik King Feng. Tak lama kemudian, ke-10 pengikut Sekte Iblis Kekaisaran itu semuanya dibakar hidup-hidup hingga mati, tanpa ada tanda-tanda yang bisa dikenali lagi. Semua orang di sekitar melihat betapa kuat, mengerikan, dan brutalnya King Feng, dan mereka semua mundur karena terkejut. Tak lama kemudian, King Feng tak sempat menanggapi ekspresi para penonton. Ia harus mendapatkan bunga neraka, jadi ia pun mulai berjalan ke arahnya lagi. Hanya dengan bunga itu ia bisa melawan aura gelap dingin neraka. Beberapa kultivator tingkat rendah langsung mundur saat melihat kedatangan King Feng, tetapi beberapa kultivator tingkat tinggi tidak bergerak sama sekali. Misalnya, Binger Zhao dari Sekte Kaisar Pedang, Leng Bing dari Sekte Kaisar Pedang, Yitian Shou dari Sekte Kaisar Binatang, dan Meng Yao Fu dari Sekte Kaisar Jimat. Orang-orang ini sudah berada di tingkat ke-9 alam Raja Roh, dan hampir mencapai setengah langkah alam Kaisar Roh, jadi mereka sama sekali tidak takut kepada King Feng dan tidak bergerak sama sekali. Selain itu, orang-orang ini adalah Master Sekte Junior dari 4 sekte utama tingkat Kaisar, dan sangat kuat, mereka memiliki banyak harta, teknik, dan trik. King Feng tiba di tebing dan bergabung dengan 4 pemuda kuat lainnya dalam pertarungan memperebutkan bunga neraka.
Binger Zhao, Leng Bing, dan Yi Tianzhou semuanya menatap King Feng dengan kaku dan waspada. Mereka baru saja menyaksikan pembunuhan Feng Mo yang dilakukan oleh pedang King Feng. Sekalipun mereka bertiga, mereka tetap bisa membunuh Feng Mo, tapi akan membutuhkan banyak usaha dan tidak akan semudah dan sebersih Feng Mo. Dia sangat kuat, dan ini membuat mereka waspada. Di antara keempat pemuda perkasa ini, hanya satu yang tidak dikejutkan oleh King Feng, yaitu Meng Yaofu. Ia menatap King Feng dengan perasaan campur aduk, tetapi tak lama kemudian, wajahnya berubah tenang, seolah-olah ia tidak mengenalnya. Namun, King Feng telah melihat kerumitan di mata Meng Yaofu, wanita ini selalu memberinya kesan yang familiar namun aneh. King Feng menatap Meng Yaofu dengan perasaan sesat bahwa wanita ini adalah Meng Yaosu dari Huaxia, tetapi setelah dia merasakan energi besar terpancar dari wanita ini, dia menggelengkan kepalanya. King Feng tahu segalanya tentang Meng Yaosu, dia hanyalah manusia biasa, paling-paling hanya memiliki sedikit keterampilan tinju. Namun, dalam hal pengembangan diri, dia jelas tidak tahu apa-apa. Zhao Binger berbicara lebih dulu ketika King Feng menghampiri mereka. Ia menarik rambutnya ke belakang dan berkata, "King Feng, hanya ada satu bunga neraka. Apa kau yakin ingin bertarung dengan kami untuk itu?" King Feng memutar matanya ketika mendengar Binger Zhao, "Apa maksudmu bertarung? Bunga neraka tidak memiliki tuan, jadi hanya orang yang paling kuat yang pantas memilikinya. Maksudmu, hanya karena kau putri sekte Kaisar Pedang, kau pantas mendapatkannya. Jangan sok tahu." King Feng tersenyum tipis, lalu menatap Binger Zhao. Ia berkata, "Aku sangat tertarik dengan bunga neraka ini. Bagaimana kalau kau berikan padaku, dan mungkin aku akan berterima kasih." Petik 2. Wajah cantik Binger Zhao berubah muram saat dia mendengar kata-kata menggoda dari King Feng. Zhao Binger adalah putri dari ketua sekte kekuatan ortodoks nomor 1, sekte Kaisar Pedang. Binger jelas merupakan salah satu kultivator muda Huaxia terbaik, dan semua orang ingin menciumnya, berharap mendapatkan dukungan sekte Kaisar Pedang. Tentu saja, Binger hanya teratas dalam hal popularitas, tetapi King Feng adalah yang teratas di antara generasi muda dalam hal kekuatan dan tenaga tempur sesungguhnya. Akan tetapi, Binger tidak pernah menyerah pada King Feng, karena keduanya belum pernah bertarung, sehingga Binger yakin bahwa dia pasti bisa mengalahkan King Feng. Kali ini, keduanya kebetulan bertemu, dan, bagi bunga neraka, pertarungan tak terelakkan. Leng Bing berdiri di belakang Zhao Binger, dia adalah putra dari Master Sekte Kaisar Pedang, dan tumbuh bersama Binger, jadi jelas, dia berdiri di pihak Binger dan musuh bersama mereka adalah King Feng. Namun, King Feng tidak peduli dengan dua musuh yang berdiri di hadapannya, karena ia memiliki anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Kedua monster itu adalah Kaisar Roh setengah langkah, sehingga mereka dapat dengan mudah mengalahkan Binger Zhao dan yang lainnya. Namun, King Feng tidak mengungkapkan keduanya, karena ia ingin mengalahkan orang-orang ini dengan kemampuannya agar ia bisa melatih keterampilan bertarungnya. Orang-orang ini hanyalah samsak tinju di mata King Feng. King Feng melangkah maju tanpa mempedulikan perasaan Binger Zhao, seolah-olah ia hanyalah udara dan tak terlihat. Hal ini membuat Binger Zhao sangat marah. "King Feng, beraninya kau mengabaikanku. Akan kutunjukkan kekuatanku," teriak Binger Zhao sambil menghunus pedang panjangnya. Itu adalah pedang panjang berwarna putih dengan lebar 2,5 jari, panjang 3,5 kaki, dan terbuat dari es berusia 10.000 tahun. Begitu pedang panjang itu ditarik keluar, energi dingin pun terlepas, dan terbentuklah embun beku putih bagaikan badai angin di atas ruang alam. Semua orang merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, dan mereka gemetar seakan-akan jiwa mereka akan membeku. "Pedang Kaisar Es," kata anak anjing hitam kepada King Feng saat ia langsung mengenali pedang itu. King Feng mengerutkan kening, dan bertanya, "Pedang Kaisar Es ini level berapa? Apakah sangat kuat?" Anak anjing hitam memutar matanya, dan berkata, "Dari namanya saja sudah jelas, pedang Kaisar Es adalah harta karun setingkat Kaisar dengan kekuatan yang luar biasa." Bab 1290. Pertempuran senjata tingkat Kaisar. Pedang Kaisar Es sangat terkenal di dunia kultivasi. Pedang itu milik Master Sekte Kaisar Pedang, tetapi siapa sangka ia memberikannya kepada putrinya. Sepertinya sang Master Sekte sangat menyayangi putrinya hingga memberinya pedang berharga seperti itu. Ekspresi wajah King Feng berubah khawatir, dia tahu pedang Kaisar Es ini pasti sangat kuat untuk disebut sebagai alat spiritual setingkat Kaisar, dan itu tidak kalah dari pedang Kaisar api miliknya. Pada zaman dahulu, bumi sangat kuat karena merupakan salah satu bintang terkuat di antara 3.000 bintang. Kekuatannya dapat mengguncang seluruh alam semesta. Saat itu, yang ada di bumi hanyalah orang-orang suci yang kuat dan abadi, disertai dengan harta karun yang berlimpah setingkat raja, setingkat kaisar, setingkat kekaisaran, setingkat orang suci, dan setingkat abadi. Jadi, Sekte Kaisar Pedang pasti telah menemukan pedang Kaisar Es ini di sudut-sudut reruntuhan dan memperolehnya saat itu.
King Feng, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan pedang Kaisar Es hari ini. Setelah Binger berbicara, ia mengayunkan pedang Kaisar Es di tangannya, dan menyerbu maju dengan sinar energi pedang berwarna putih. Energi pedang ini mengandung aura dingin yang besar dan membentuk pilar es putih yang melesat ke arah King Feng. King Feng sangat berhati-hati, dia merasakan bahaya besar dalam energi es putih ini, dan dia tahu bahwa kekuatan serangan harta karun tingkat Kaisar ini sangat kuat. King Feng mengayunkan pergelangan tangan kanannya, dan pedang Kaisar Api menusuk dari bawah ke atas. Pedang itu berputar 80 derajat, dan dengan kebangkitan esensi vital api internalnya, pedang itu membentuk pilar api merah dengan energi pedang api. Pilar api merah itu dipenuhi suhu tinggi yang mengerikan, mencapai setidaknya beberapa ribu derajat. Api itu membakar udara, dan langsung menerjang ke depan. Bang! Saat pilar es putih berbenturan dengan pilar api merah, ledakan keras mengguncang langit dan menggetarkan bumi. Uap putih terbentuk dari air yang menguap, dan api bahkan tampak mendistorsi ruang dengan panasnya. Energi besar itu menciptakan pusaran air hitam di udara, menyebabkan semua orang di sekitarnya mundur karena terkejut. Bentrokan antara dua perangkat spiritual tingkat Kaisar ini terlalu kuat, langsung meledakkan lapisan pertama neraka, dan menyebabkan semua orang jatuh dalam keterkejutan dan ketakutan. Detik berikutnya, sesosok kepala hantu muncul dari pusaran hitam. Wajahnya pucat pasi dan dingin dengan mata cekung. Matanya berkilau hijau, taringnya yang panjang tajam, dan rambutnya yang panjang menutupi wajahnya membuat orang merinding. Kepala hantu ini memandang Binger Zhao dan King Feng Li seakan-akan ia sedang melihat dua orang mati. Kepala hantu itu membuka mulutnya dan menjerit mengerikan, seolah menyimpan dendam ribuan tahun, dan energinya langsung menyerbu pikiran Binger dan King Feng. Membuat wajah mereka pucat pasi dan mendorong mereka berdua mundur. Untungnya, hanya kepalanya yang muncul sementara tubuh bagian bawahnya masih terperangkap di pusaran hitam. Jika tubuhnya muncul, maka King Feng dan Binger benar-benar akan berada dalam bahaya. Ekspresi Black Puppy berubah saat melihat kepala hantu ini. Kepala itu berkata, King Feng, singkirkan pedang Kaisar Apimu, berhentilah bertarung, atau iblis dan hantu neraka akan keluar. Wajah King Feng berubah saat mendengar Black Puppy, dia buru-buru menyimpan pedang Kaisar Api dan berhenti menyerang. Tentu saja, King Feng tahu betapa kuatnya hantu-hantu ini. Mereka adalah makhluk dari lapisan ketiga neraka, tetapi karena kekuatan dua harta karun tingkat Kaisar, pertempuran antara King Feng dan Binger telah menembus dimensi neraka dan melepaskan hantu-hantu lapisan ketiga ke lapisan pertama. Beruntungnya, King Feng segera menyimpan pedang Kaisar Api, sehingga diiringi tatapan marah dari hantu itu, pedang itu pun dengan enggan menghilang ke dalam pusaran angkasa, dan angkasa pun kembali sunyi. Namun, King Feng dan Binger masih pucat karena ketakutan. Binger Zhao sangat ketakutan, energi spiritualnya tidak sekuat King Feng. Setelah serangan roh dari hantu itu, rohnya terluka parah, dan sedikit darah menetes dari bibirnya. Binger menatap King Feng dengan wajah muram. Ia menyimpan pedang Kaisar Es-nya dan tidak berani menyerang lagi dengan harta karun tingkat Kaisar. Karena Binger juga menyadari bahwa kekuatan harta karun tingkat Kaisar terlalu kuat, dan dapat menembus lapisan pertama neraka. Binger menatap King Feng dan berkata, kita simpan saja harta karun tingkat Kaisar dan jangan gunakan dalam pertempuran. King Feng mengangguk, lalu langsung melemparkan pedang Kaisar Api kembali ke cincin interspatial. Ia tidak ingin melepaskan iblis dan hantu dari neraka. King Feng yakin bahwa dia masih bisa mengalahkan Binger Zhao tanpa pedang Kaisar Apinya. King Feng Li, jangan gunakan harta karun itu, kita berlomba-lomba menggunakan kekuatan fisik untuk melihat siapa yang lebih kuat, kata Binger sambil mengangkat kepalanya dengan bangga. Binger berlatih teknik penyempurnaan tubuh tingkat Kaisar di bawah cuaca dingin. Suhunya di bawah beberapa ratus derajat, sehingga tubuhnya luar biasa kuat hingga anti peluru. Melihat kepercayaan diri Binger, King Feng menggelengkan kepalanya, dan tatapannya penuh penghinaan. Wanita ini begitu bodoh, dia bisa bersaing dalam hal lain, mengapa memilih kekuasaan? Dia memohon kekalahan. Jika itu adalah teknik pedang, maka King Feng mungkin tidak akan mampu mengalahkan Binger, tetapi King Feng sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya. King Feng telah berlatih tubuh api penyucian fana, dan teknik pemurnian tubuh yang dapat mencapai tingkat suci. Menjelang akhir, tubuhnya dapat berubah menjadi suci, dan Binger sama sekali bukan tandingannya. Binger mengaktifkan esensi vital internalnya, dan dengan tepukan tangan kanannya, esensi vital es putih itu membentuk gunung es raksasa saat menerjang ke arah King Feng. Gunung itu dimaksudkan untuk meremukkannya ke tanah dan membekukannya. Gunung es esensi vital yang muncul sangatlah besar, tingginya 800 meter, dan menutupi separuh langit. Semua orang di sekitar mengangkat kepala untuk melihat, dan yang bisa mereka lihat hanyalah gunung es raksasa di atas mereka. Mereka semua merasakan energi dingin yang menusuk tulang dan memucat ketakutan. Binger Zhao sangat kuat, dia bahkan mempelajari teknik fisik tingkat Kaisar. Ya,
Mereka bilang teknik pemurnian es tingkat kaisar ini hanya bisa dikembangkan di gua es bersuhu di bawah beberapa ratus derajat. Banyak yang mati beku di sana, tapi Binger berhasil. Benar, tidak heran Binger bisa melawan King Feng. Pasti karena dia berlatih teknik es tingkat kaisar dari ranah pengembangan diri, jadi teknik itu benar-benar tak terkalahkan. Semua orang di sekitar mereka adalah praktisi otodidak, dan mereka mengenali teknik Binger. Mereka berdiskusi tanpa henti, dan mata mereka dipenuhi rasa terkejut dan heran. Teknik penyempurnaan tubuh Kaisar Es sangat terkenal di dunia kultivasi, dan banyak jenius yang berkultivasi sendiri telah berlatih di dalamnya, tetapi tidak berhasil. Tak seorang pun menyangka putri dari Master Sekte Kaisar Pedang akan meraih kesuksesan. Semua orang mengira putri ketua Sekte Kaisar Pedang adalah wanita sombong yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya, siapa sangka dia bisa menahan semua rasa sakit dan penderitaan dari teknik pemurnian tubuh yang keras ini. Hal itu mengejutkan semua orang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.